cinta sejati tidak menuntut kesempurnaan. Ia justru lahir dari keberanian untuk merangkul setiap retakan dan menemukan cahaya di dalamnya. Dari 10 orang yang Anda temui hari ini, 9 di antaranya sedang berjuang melawan sesuatu. Sesuatu yang tak pernah mereka ceritakan. Mereka tersenyum, bekerja, berbicara seolah semuanya baik-baik saja. Tapi di balik itu semua, ada luka yang terus mengganggu, ada kekurangan yang mereka coba sembunyikan. Ada situasi sulit yang mereka hadapi sendirian. Dan yang paling menyedihkan adalah ini, mereka tidak hanya menyembunyikannya dari orang lain, tetapi juga dari diri mereka sendiri. Kenapa? Karena kita diajarkan sejak kecil bahwa cinta itu hanya untuk yang sempurna, bukan untuk yang patah, bukan untuk yang berantakan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah cinta sejati memang hanya untuk mereka yang tanpa cacat? Ataukah justru di tengah kekacauan dan ketidaksempurnaan itulah cinta yang sesungguhnya bisa ditemukan? Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi Anda yang belum, tekan tombol subscribe sekarang. Karena disinilah kita belajar merangkul kemanusiaan kita yang rapuh, bukan menyangkalnya. Pengantar. Selama bertahun-tahun, kita diberi pemahaman yang keliru tentang cinta. Kita diajarkan bahwa cinta adalah hadiah untuk pencapaian, bonus untuk kesempurnaan, bonus untuk yang berhasil. Tapi tunggu dulu, bukankah itu justru seperti hubungan untung rugi? Seperti berdagang, bukan mencintai. Pernahkah Anda menyadari sesuatu yang mengejutkan ini? Kita tidak bisa mencintai orang lain secara utuh jika kita sendiri belum belajar mencintai bagian tergelap dari diri kita. Ada kebenaran lama yang sering terlupakan. Penerimaan bukan berarti menyerah pada kekurangan. Penerimaan justru adalah titik awal perubahan sejati. Malam ini, bersama kita akan membuka 3 pintu menuju cinta tanpa syarat yang sesungguhnya. Pintu pertama, memahami mengapa kita begitu sulit menerima kekurangan, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Pintu kedua, melepaskan pikiran keliru bahwa kita bisa mengendalikan segalanya, dan belajar merangkul situasi sulit sebagai guru terbaik. Pintu ketiga, mengubah pemahaman menjadi tindakan nyata yang mengubah cara kita mencintai setiap hari. Bersiaplah, karena perjalanan ini akan menantang setiap keyakinan Anda tentang cinta. Akar penolakan terhadap ketidaksempurnaan. Bayangkan Anda sedang melihat cermin yang retak. Setiap retakan menciptakan bayangan berbeda dari wajah Anda. Sebagian terlihat terdistorsi, sebagian kabur, sebagian tampak asing. Apa naluri pertama kita? Memperbaiki cermin itu? Bukan. Kita ingin melihat bayangan yang utuh, sempurna, tanpa cacat. Ini persis seperti cara kita melihat diri sendiri dan orang lain. Kita terobsesi dengan cermin yang tidak retak, seperti filter di media sosial yang membuat kita ingin selalu terlihat mulus. Padahal justru foto tanpa filter itulah yang terasa paling jujur dan manusiawi. Justru retakan itulah yang membuat cahaya masuk dengan cara yang lebih menarik. Tapi tunggu, mengapa hal yang begitu sederhana ini terasa begitu sulit diterapkan dalam hidup nyata? Jawabannya terletak pada cara kita menerima cinta sejak kecil. Kita dicintai ketika nilai bagus, ketika menurut, ketika tidak merepotkan. Cinta menjadi seperti hubungan untung rugi. Anda baik, Anda mendapat cinta. Anda gagal, cinta ditarik. Tanpa kita sadari, pola ini tertanam begitu dalam. Kita menerapkannya pada diri sendiri. Kita menjadi hakim yang kejam untuk diri kita. Kita menolak bagian dalam diri yang dianggap tidak cukup baik. Padahal, standar cukup baik itu seringnya hanya ada di pikiran kita sendiri. Kita membawa beban mental yang melelahkan, harus sempurna untuk layak dicintai. Dan ketika kita melihat kekurangan pada orang lain, kita bereaksi dengan cara yang sama. Karena kita hanya bisa memberi apa yang kita miliki untuk diri sendiri. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita bisa keluar dari penjara standar palsu ini? Jawabannya ada di pintu kedua. Situasi sulit sebagai wahana pembebasan. Ketika badai datang, pohon yang kaku akan patah, tetapi bambu yang lentur akan membungkuk dan bertahan, seperti air yang mengalir. Air tidak melawan batu, tetapi mengalinya atau mengikisnya perlahan. Kelenturan adalah kekuatan.
Situasi sulit dalam hidup bukanlah hukuman untuk kesalahan kita. Situasi sulit adalah undangan untuk belajar kelenturan yang lebih dalam. Inilah yang sering tidak kita pahami. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita, tetapi kita sepenuhnya bertanggung jawab atas bagaimana kita meresponsnya. Ada seorang psikiater bernama Viktor Frankl yang selamat dari penjara paling mengerikan di masa perang. Di tengah penderitaan itu, dia menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Antara stimulus dan respons ada ruang. Dan dalam ruang itulah terletak kekuatan kita untuk memilih respons kita. Dalam respons kita terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Dia menemukan makna di tengah neraka, bukan dengan menolak kenyataan, tetapi dengan memilih sikap terhadapnya. Tapi bagaimana ini berhubungan dengan cinta tanpa syarat? Sangat erat. Ketika kita menghadapi situasi sulit, kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan menutup hati kita untuk melindungi diri? Atau membukanya lebih lebar meskipun terasa menakutkan? Cinta tanpa syarat bukan berarti membiarkan diri kita disakiti tanpa batas. Itu bukan cinta. Itu menyakiti diri sendiri. Cinta tanpa syarat berarti kita tetap memilih untuk membuka kapasitas cinta kita. Bahkan ketika dunia terasa tidak layak menerimanya. Situasi sulit adalah guru terbaik tentang ketahanan cinta. Ketika segalanya mudah, cinta itu murah. Ketika segalanya sulit, cinta itu membuktikan kekuatannya. Tapi pertanyaan praktisnya tetap, bagaimana kita menerapkan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita buka pintu ketiga. Praktik konkret cinta tanpa syarat. Sekarang kita tiba di jantung perubahan. Memahami itu penting. Tetapi tanpa tindakan nyata, itu hanya konsep indah yang mengambang di kepala. Jadi bagaimana kita benar-benar mempraktikkan cinta tanpa syarat setiap hari? Mulailah dari cermin. Setiap pagi, lihat diri Anda dan katakan dengan keras, "Saya mencintai Anda," lengkap dengan semua kekurangan Anda. Pada awalnya ini akan terasa canggung, bahkan palsu. Itu normal. Kita tidak terbiasa berbicara baik pada diri sendiri, tapi lakukan terus. Ketika Anda melakukan kesalahan hari itu, jangan langsung mengkritik diri sendiri dengan keras. Berhenti sejenak dan tanyakan, apa yang akan saya katakan pada teman baik saya jika dia mengalami ini? Lalu katakan itu pada diri Anda sendiri. Untuk orang lain, terutama mereka yang sedang menghadapi situasi sulit, praktikkan apa yang saya sebut jeda empatik. Ketika Anda merasa frustrasi atau kecewa pada seseorang, ambil napas dalam. Tanyakan pada diri sendiri, apa cerita yang mungkin mereka bawa yang tidak saya ketahui? Apa luka yang mungkin sedang mereka sembunyikan? Ini bukan berarti membenarkan perilaku buruk. Ini bukan berarti membiarkan diri Anda dimanipulasi. Ini berarti Anda memilih untuk melihat kemanusiaan penuh seseorang, bukan hanya permukaan yang Anda lihat. Pernahkah Anda menyadari bahwa memahami adalah cinta itu sendiri? Jika kita tidak memahami, kita tidak bisa mencintai. Pemahaman membutuhkan usaha melihat melampaui penilaian instan kita. Ketika kita benar-benar memahami seseorang, termasuk diri sendiri, kritik berubah menjadi kasih sayang, penilaian berubah menjadi pelukan. Dan akhirnya, untuk situasi sulit yang Anda hadapi sendiri, ciptakan ritual penerimaan. Setiap malam, tuliskan satu hal sulit yang Anda alami hari itu, dan satu pembelajaran yang Anda ambil darinya. Jangan memaksa pembelajaran itu muncul jika belum terlihat. Kadang situasi sulit perlu waktu untuk mengungkapkan kebijaksanaannya. Yang penting adalah Anda membuka ruang untuk berdialog dengan diri sendiri, bukan menutup diri dengan penyangkalan atau kebencian. Ingatlah bahwa cinta tanpa syarat bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang membuat segalanya sempurna. Ini tentang merangkul keadaan apa adanya dengan hati yang terbuka, dengan mata yang jernih, dan dengan keberanian untuk tetap hadir bahkan ketika semuanya terasa berantakan. Ini tentang memilih cinta berulang kali, bahkan ketika logika mengatakan tidak ada yang layak dicintai. Cinta tanpa syarat bukan tentang sempurna, bukan tentang tidak pernah lelah atau kecewa, tapi tentang memilih untuk kembali membuka hati, lagi dan lagi, bahkan setelah terluka. Karena pada akhirnya, cinta tanpa syarat adalah keputusan, bukan perasaan yang datang dan pergi. Kesimpulan. Jadi kembali ke pertanyaan besar yang kita buka di awal. Apakah cinta sejati hanya untuk mereka yang tanpa cacat? Sekarang Anda tahu jawabannya. Cinta sejati justru dimulai di tengah kekacauan ketidaksempurnaan.
Cinta tanpa syarat bukan tentang menunggu hingga semuanya sempurna untuk mulai mencintai. Ini tentang mencintai dengan mata terbuka, melihat retakan, melihat luka, melihat kekurangan, dan memilih untuk tetap hadir. Ini tentang memahami bahwa situasi sulit bukan penghalang cinta, tetapi kesempatan untuk memperdalam kapasitas cinta kita. Kita belajar bahwa yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang jatuh dan memilih untuk bangkit sambil tetap membuka hati. Malam ini, sebelum Anda tidur, peluklah diri Anda, lengkap dengan semua kekurangan dan situasi sulit yang Anda hadapi. Katakan pada diri sendiri bahwa Anda layak dicintai. Bukan suatu hari nanti ketika semuanya sempurna, tetapi sekarang apa adanya. Dan besok, ketika Anda bertemu orang lain dengan kekurangan mereka, ingatlah bahwa mereka juga sedang berjuang. Berjuang dengan pertempuran yang tidak Anda lihat. Pilih untuk memberi mereka cinta yang sama yang Anda ingin terima. Jika video ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda, tekan tombol like, subscribe untuk lebih banyak meditasi filosofis, dan bagikan kepada seseorang yang mungkin membutuhkan pengingat bahwa mereka layak dicintai apa adanya. Cinta tanpa syarat dimulai dari keputusan kecil setiap hari. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam. Tetap tenang.